Dalam beberapa bulan belakangan ini, sedikitnya Presiden Prabowo menggelar 2 kali rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk memerintahkan para menteri dan pejabat terkait agar segera mempercepat program hilirisasi. Pertama, pada bulan Maret 2025 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan yang kedua di Istana Merdeka, Jakarta pada akhir Mei lalu. Di kedua rapat terbatas itu, Presiden Prabowo pada intinya meminta agar proyek-proyek hilirisasi dapat segera direalisasikan, serta dapat memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, proyek-proyek hilirisasi tersebut harus dilaksanakan di banyak daerah, tidak difokuskan pada daerah-daerah tertentu saja. Instruksi Presiden Prabowo ini mulai menampakkan hasil nyata dengan diserahkannya dokumen prastudi kelayakan atau feasibility studies terkait 18 mega proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional pada minggu ketiga bulan Juli lalu. Prastudi kelayakan itu diserahkan oleh Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, kepada CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Ruslani guna ditindaklanjuti. Ke-18 mega proyek tersebut, menurut Bahlil, terdiri atas 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batubara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi di bidang pertanian, dan 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Nilai investasi untuk kesemua proyek hilirisasi ini mencapai sekitar 618,13 triliun rupiah. Proyek hilirisasi mineral dan batubara atau minerba merupakan sektor terbesar dengan 8 proyek di dalamnya yang berpotensi menyerap 104.974 tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar 20,1 miliar dolar Amerika. Setelah itu, proyek hilirisasi di sektor pertanian senilai 444,3 juta dolar yang berpotensi menyerap sebanyak 23.950 tenaga kerja. Kemudian proyek hilirisasi kelautan dan perikanan senilai 1,08 miliar dolar dengan potensi 67.100 tenaga kerja. Selanjutnya proyek transisi energi senilai 2,5 miliar dolar yang berpotensi menyerap 29.652 tenaga kerja. Kemudian sektor ketahanan energi senilai 14,5 miliar dolar dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebesar 50.960 orang. Secara keseluruhan, ke-18 mega proyek hilirisasi ini berpotensi menciptakan sekitar 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Berikut daftar 18 mega proyek hilirisasi tersebut. Berdasarkan daftar 18 mega proyek hilirisasi ini, terlihat jelas bahwa proyek-proyek tersebut akan dilaksanakan di banyak daerah, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerataan pembangunan secara nasional. Bapak Ibu semua, kalau ini mampu kita implementasikan, maka ini adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah salah satu sumber pendapatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ini akan meningkatkan competitiveness kita. Dengan diserahkannya prastudi kelayakan 18 mega proyek hilirisasi tersebut kepada Danantara, maka Danantara lah yang akan membiayai proyek-proyek ini selanjutnya. Menurut Bahlil, prastudi kelayakan ini dibuat setelah melewati proses-proses yang panjang selama berbulan-bulan, dengan melibatkan para akademisi, para pemangku kepentingan, para pengusaha, serta para ahli teknologi terkait. Walhasil, kita tinggal menunggu proyek-proyek ini berjalan sesuai perencanaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Men of our time.